dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata, ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut keling wanita. Papa 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 rampa papa rapa. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata, ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut keling wanita. Enak banget ya. Ya ngedengerin lagu-lagu zaman dulu itu kayaknya memang tidak pernah ada matinya. Karena dari zaman dulu sampai sekarang pun juga masih enak juga didengerin ya. Itu lagunya siapa tadi ya? Oh iya betul. Tapi sudah saking banyaknya yang mengcover ya. Artinya udah banyak juga selebriti atau penyanyi-penyanyi yang mengcover lagu-lagu itu. Semakin kesini semakin enak aja. Apalagi ketemu dia vokalis kayak gini nih. Semakin beda hasilnya. Tesnya. Tunggu dulu. Ada yang aneh hari ini. Uli, Kais, ada yang aneh. Biasanya itu saya punya asisten rumah tangga itu bersih-bersih di sini, masih dengan dia punya celemek, dia punya basalto-salto. Ini kenapa tidak ada dia di sini ya? Coba bantu dulu cari dia ini, siapa tahu mungkin ada di bawah sini dia ini. Di mana ya? Biasanya dia ada bakasi bakasi bersih-bersih. Siapa? Apip? Mana ini Apip ini ya? Jangan-jangan sembunyi dia. Tumben, biasanya kan dia yang bersih-bersih gini. Saya juga tidak mengerti nih kenapa kok jadi seorang asisten rumah tangga saya tidak ada. Tapi ya sudahlah, nanti aja lah saya coba cari tahu nanti keberadaannya ada di mana begitu ya pemirsa. Saya menyapa kembali Anda di program program saya di program tamu kita, tamunya Arya kali ini. Seperti biasa setiap hari Rabu dari jam 4 sampai di jam 5 saya akan menghadirkan tamu-tamu saya yang memang akan berbagi cerita dengan saya, berbagi inspirasi juga. Mungkin ini menjadi inspirasi buat Anda juga di rumah. Dan pemirsa, untuk hari ini saya sebenarnya sudah janjian dengan beliau. Ini tamu istimewa saya juga nih, pemirsa. Tamu istimewa yang mencari waktunya beliau ini agak sulit. Tapi alhamdulillah dalam waktu berapa bulan ini beliau lagi sering datang ke Kota Palu kayak gitu. Dan tamu yang sangat istimewa saya ini juga akan berbagi cerita. Jarang-jarang loh, mungkin aja Anda yang di luar sana cuma bisa ngelihat beliau di TV, di koran, di online news gitu. Tapi kali ini Anda bisa langsung melihat juga di TVRI Sulawesi Tengah sebagai tamu saya di program tamu kita. Sudah siap? Kita undang, inilah sang tuaka kita. Beliau ini merupakan anggota DPD MPR RI perwakilan atau Dapil Sulawesi Tengah,
Buya Dr. Muhammad J. Wartabone SHMHI. Lagunya mana? Oh, hey, hey, tamu kita. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar? Hey, hey, tamu kita. Ada yang aneh nih. Ada yang aneh. Saya punya asisten rumah Makasih tangga. banyak ya. Udah aman ini? Aman Pak. Udah aman ya? Bebas Ya, dari silakan serangan. Terima silakan kasih Pak. banyak. Alhamdulillah Terima sudah kasih banyak berkenan semuanya. hadir. Duduk dulu Pak. Baik, baik, Tapi baik. tunggu dulu Pak. Silakan, Iya Pak. silakan Harus silakan. saya lihat dulu. Coba dilihat. Nggak ada Aman, masalah ya, Aman, aman ya. aman. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya dia pakai celemek, iya kan? Pakai kaos, pakai celana pendek, basal tusal. Kenapa ini sudah kayak ala-ala kondangan ini sebenarnya? Atau apa? Ajudan? Dia jadi ajudan hari ini. Iya. Pak Wartabone, Bu ya? Iya, Ajudannya jadi kami ajudan. ini Pak. Iya, khusus datang dari Jakarta dia. Tunggu dulu. Kenapa kau biasanya harusnya membersihkan sini? Kenapa jadi ajudannya Bu ya kau jadinya, Habib? Mohon maaf, Ah. mohon maaf Tuan Muda, mohon Iya. maaf sekali ini. Saya terpaksa jadi ajudannya Bapak sudah. Kenapa? Karena di Tuan Muda gajiku sudah nunggak 6 bulan. Astagfirullahaladzim. Tidak dibayar-bayar menurut. Jadi gara-gara saya tidak bayar gajimu? Jadi Sama kau saya juga yang mengkhianatiku? ditagi. Hah? Saya yang ditagi sama tante-tante kios karena air tidak pernah dibayar. Aduh, tidak juga kok kasih tahu di depannya Buya. Kalau kita punya tunggakan di kios depan. Ya, jadi itu alasanku Oh. untuk pindah jadi ajudan Jadi pribadi. jadi ajudannya beliau. Tentu gaji naik sekali ya. Oh, Beda melejit. sekali dari saya. Oh ya Allah. Bagaikan roket. Oh ya sudahlah kalau begitu saya maklumilah kalau memang orang memang lagi butuh ya. Sekalipun tuannya sudah diikuti berapa lama gitu Pak. Dia hianati saya. Dan tidak apa-apa saya rela kalau dia hari ini menjadi ajudannya Buya. Nggak apa-apa ya. Terima kasih Buya. banyak, ya. Oke boleh kita berikan tepuk tangan dulu yang sangat meriah. Untuk tamu spesial saya hari ini. Masya Allah. Saya duduk sini kayak Tuan Muda. Iya boleh. Tetap. Ya sekarang Iya. berarti posisimu saat ini tetap sebagai ajudannya atau jadi ART ku? Merangkap biar gajinya double. Oh iya iya double. Ya sudah kalau gitu duduk aja di sini lah ya. Aduh. Sambil digoda-goda juga mungkin di situ. Tiba-tiba Iya. mungkin pengen joget boleh. Oke. Nah ini pemirsa seperti yang saya bilang tamu saya spesial sekali. Bahkan ART saya, asisten rumah tangga saya rela menjadi ajudan beliau untuk hari ini untuk membersihkan tempat duduknya, memastikan tidak ada apa-apa sebelum beliau duduk. Ada Buya Dr. Muhammad J. Wartabone SHMHI. Saya manggilnya Buya gitu ya Pak Iya, ya? terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sebelumnya sudah mampir di rumah Alhamdulillah. saya ini ya. Alhamdulillah. Cukup sederhana tapi asri dan Alhamdulillah. menyenangkan karena banyak orang-orang yang kurang jelas yang menyenangkan buat saya di sini. Buya, sehat ya Buya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kemarin ada di Jakarta atau gimana posisi ada di Saya Palu? baru tiba kemarin dari Baru tiba kemarin? Ya, insya Allah balik lagi tanggal 4 ke Tanggal Kalimantan. Ya, tanggal 4 ke Kalimantan Selatan. Ke Kalimantan Selatan. DPD ini kan pengawasan pelaksanaan pemerintahan ke seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Betul. Sekalipun juga nanti akan penempatannya gitu perwakilan atau dapil dari Sulawesi Tengah. Ya, Duduk di posisi apa? Ini tetap Ya, se-Indonesia untuk seluruh ya, ini Indonesia, ya. Oke. Ini dia nih, penting banget karena beliau menyempatkan waktu untuk jadi tamu saya mampir ke TVRI Sulawesi Tengah. Jarang-jarang para pejabat perwakilan rakyat kita ini mampir jadi tamu saya. Ini suatu kehormatan sekali buat saya sendiri dan juga teman-teman di sini, Buya. Buya, saya akan ngobrol nyantai dengan baik. Pak Wartabone. Ya, Yang mungkin saja di luar sana pemirsa banyak yang belum tahu juga sisi lain dari seorang Pak Wartabone. Saya mau masuk ke Buya dulu, kan kita biasa manggilnya Buya juga. Ini Ya. kenapa kok bisa sampai masuk ke istilah Buya gitu? ya, Bisa cerita dikit Pak Wartabone? ya. Buya itu kan dari bahasa Arab, Yes. abon, Iya. ayah. Ayah. Jadi abuya artinya ayah tersayang. Hmm. Jadi abuya itu juga bisa dimaknai ayah tersayang, kakak tersayang, Oke. gitu, saudara tersayang. Iya. Kemudian Buyah ini itu dalam terah keluarga besar Raja Wartabone. Iya. Kalau saya di tengah-tengah keluarga Hmm. itu dipanggil peta atau Peta. puang. Oke. Karena masih ada garisan dari Bone, gitu. Iya. Iya. Raja Bone. Nah, peta dan puang ini kan seperti terlalu jauh perbedaannya. Maka di kultur keluarga kami sejak dari kakek saya sudah biasa dipanggil seperti ini. Oke. Nah, ditambah lagi memang Buya ini kan sebuah nilai kultur di tanah Kaili. Betul. Buya betul. itu kan dalam bahasa Kaili kan sarung. Iya. Jadi kita berharap saya
ayah saya, generasi saya harus menjadi buya ke depan. Dalam artian merangkul untuk semua orang. Merangkul untuk semua. Karena esensi seorang muslim itu menurut Syekh Yusuf, hakikatul muslim idhalus surur fi qalbi ikhwani. Hakikat seorang muslim itu adalah mampu memasukkan rasa kegembiraan di hati orang lain. Oke. Jadi keberadaan kita itu bagaimana bisa menggembirakan orang lain. Nah, lihat itu sarung, siapapun dia bisa ayomi. Kira-kira seperti biar kita lebih akrab, biar lebih dekat. Iya. Jadi panggilan itu sebenarnya ini juga panggilan di tengah-tengah pesantren saya, Oke. anak-anak. Oke. Jadi mereka menganggap saya kakak, mereka juga bisa menganggap saya ayah. Tetapi karena memang Buya ini sudah dipopulerkan lebih awal oleh seorang tokoh ulama kita, Buya Hamka, yang dari Sumatera, sehingga orang menisbahkan kalau Buya itu seperti Buya Hamka. Oh iya. Padahal Buya ini siapa saja bisa dipanggil Iya. oleh Buya, Iya, karena itu baik. bersumber dari bahasa Oke, Arab. baik. Oke. Nah, yang ketiga, ini juga sengaja saya juga mempatenkan ini supaya biar ada histori, terungkap histori bahwa kita orang di Sulawesi Tengah ini, khususnya kita di Lembah Kaili ini, ada seorang ulama yang berasal dari Sumatera, Syekh Abdul Raki, Syekh Abdul, atau iya. Dato Karama I, Iya. 1606. Nah, itu kan panggilan-panggilan ini ya sebenarnya adalah panggilan yang biasa saja menurut Baik. pandangan saya, tetapi ini kita diniatkan dalam keluarga supaya tidak ada batasan. Baik. Gitu. Baik untuk itu berarti Tuaka mohon izin saya Ya. juga akan menyapa Tuaka dengan panggilan Buya Ya. juga untuk hari ini. Dan dengan suasana yang tentunya cukup rileks dan juga penuh dengan keakraban, kita berharap seperti itu selama 1 jam ke depan ngobrol dengan Buya, dan Buya juga bakal cerita banyak hal yang mungkin saja orang di luar sana belum tahu gitu ya. Insya Allah, ya. Buya mengemban tugas sebagai anggota DPD Ya. MPR RI Ya. periode 2019-2024. Amin, insya Allah. Dapil Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah tentunya. Dengan kesibukan yang cukup padat begitu. Ya. Mengemban amanah, mengemban tugas juga begitu ya Buya. Ya, Dan sebelumnya juga sudah sempat menjadi mengemban tugas juga sebagai perwakilan rakyat juga begitu Ya. ya di selama ini Buya, kalau Buya sendiri berada di posisi seperti itu Buya, bagi seorang Muhammad Wartabone, apa yang dibawa, nilai-nilai apa yang dibawa oleh Buya ke posisi-posisi yang saat ini sedang diemban amanah itu oleh seorang Buya? saya kan lahir kurang lebih 11 tahun di pondok pesantren. Jadi sejak SD, kemudian SMP, SMU sampai kuliah saya pernah di pondok pesantren. Iya. Kurang lebih 11 tahun. Jadi semangat-semangat, ajaran-ajaran, kemudian cara berpikir di pesantren itulah yang menjadi bawaan saya berada dimanapun. Di dalam kaidah itu salafus saleh itu mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia mengetahui Tuhannya. Jadi keberadaan kita, misalnya saya berada di DPD RI Republik Indonesia saat ini, saya harus memahami bahwa saya dipilih oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Tentu walaupun kesibukan dan tugas saya misalnya melakukan pengawasan pemerintahan daerah di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, maka saya tetap berusaha di waktu itu harus ada waktu yang saya berikan untuk Sulawesi Tengah. Oke. Saya bertemu dengan masyarakat, saya bertemu dengan konstituen, saya bertemu dengan binaan-binaan saya, sehingga keberadaan saya itu bisa bermakna. Oke. Kira-kira begitu. Baik, seperti yang tadi disampaikan juga tadi, sarung itu ya, Ya, kira-kira bisa gitu. bermakna bagi banyak orang, bisa bermanfaat juga banyak orang, Ya. bisa menyenangkan banyak orang. Ya, Termasuk bermanfaat untuk mendidik para santri-santri, memperdalam ilmu agamanya begitu ya Bu ya. Amin. Sudah ada berapa banyak Bu ya untuk lokasi-lokasi ataupun juga sekolah-sekolah Ya kalau santri, Islam? kalau santri saya sendiri ya saya itu alumni sudah lebih 1.700 orang. 1.700. Dari tahun berapa Sejak Bu ya? dari 2009. 2009. 2009. Jadi sudah cukup banyak. Iya. Nah, walaupun juga saya sadar bahwa kita belum berarti dari semuanya. Baru tahun kemarin 2020 saya mengirim alumni kita ke Universitas Al-Ahqaf Hadramaut 2 orang. Kemudian tahun depan 1 orang lagi. Kita persiapkan dalam artian untuk kelangsungan masa depan agama ini. Dan saya juga bersyukur banyak juga sudah tokoh-tokoh yang punya kelebihan mengirim juga ke Yaman, Universitas Al-Ahqaf Hadramaut. Baik. Boleh saya titip satu Bu ya? Amin.
Saya titip asisten rumah tangga saya ini. Saya kira beliau ini cocoknya di Dubai. Oh, ini di Dubai. Karena Dubai itu dia lebih internasional, lebih cocok Mungkin di sana. sekolah chef aja Bu ya? Ya. Sekolah chef. Mau ke Dubai? Mungkin saya bisa studi banding. Studi Untuk ART. Jadi dari Dubai yang ke Palu, sini saya ke Dubai. Oke, Ya. bagaimana ART yang ada di Dubai, Ya. itu dia belajar sana nanti dia akan aplikasikan Ya, di sini, saya begitu kira Bu ya. cocok tuh, ya. Insya Allah semoga Amin. diperhatikan oleh Bu ya. Tapi jangan lupa ingat saya kalau sudah sampai di sana, karena pasti besar gajimu itu di sana itu. Amin. Tuh, nanti Amin. saya ajak. Iya, oke. Saya coba tampilkan tadi ada beberapa video, saya coba minta ditampilkan kembali supaya kita lihat juga. Buya kita sama-sama akan lihat juga Baik. tadi ada beberapa cuplikan kegiatan dari Buya tadi yang sebelumnya. Oke, ini Buya lagi memberikan Ya. ceramah mungkin begitu ya, kepada saya anak-anak lagi santri. ngajarin hadis, Oke. ajaran hadis kepada anak-anak. Oke. Baik, di tempatnya Buya. Ya. Lokasi di mana Buya? Awalnya lokasi saya ini di Petobo yang kena likuifaksi. Iya. Kemudian karena kena likuifaksi, sekarang saya transit di Jalan Anoa Oke. di sebuah lembaga pendidikan Islam yang saya rintis bersama kawan saya, Pak Haji Ahmad Yunus Faruk. Nah, saya titiplah sebagian anak-anak di situ. Sebagian juga masih ada di rumah-rumah. Baik. Nah, sekarang lagi kita persiapkan lahan kita di Lompio, Bora, Sigi, Maranata. Oke, Nah, di itu Maranatha. lahan kita itu sekitar 50 hektar. Mhm. Nah, sudah 50 hektar. Secara administratif, Progresnya saat ini gimana? alhamdulillah sudah 7 ruangan. Jadi hanya karena masih kekurangan, mudah-mudahan target saya itu 2023 udah ditempati. Oke. Tahun ini kita lengkapi lagi mungkin sekitar 6 ruangan. Oke. Karena saya lakukan ini masih putra, belum lagi putri. Oh iya, iya. Karena putra itu antara yang SMP dengan SMK misalnya itu harus berpisah asrama. Betul. Tidak boleh satu. Betul, Ya, betul. yang Harus ditakuti dipisah. nanti saling Iya, mengintimidasi gitu ya. Betul. Dan memang kita kalau di pesantren juga memang harus seperti itu ya Bu ya. Ya, saya kira begitu. Baik, pemirsa di episode kali ini yang betul-betul spesial sekali kita mengangkat topik yaitu pengabdian seorang santri. Sekali lagi pengabdian seorang santri yang Anda saksikan di layar TV Anda, temanya adalah pengabdian seorang santri. Dan Buya Dr. Muhammad J. Wartabone SH MHI menjadi tamu saya yang spesial sekali untuk hari ini. Dan Buya, gimana sih perjalanan karir dari seorang Buya? Dari guru kalau nggak salah dulu ya, Ya, pengajar dari guru ya? honor. Iya, Guru kemudian honor. akhirnya sekarang menjadi pengabdi masyarakat, perwakilan masyarakat dan berada Ya. di posisi Ya. anggota DPD. Ya. Buya cerita sedikit pada kami mulai dari perjalanan karir Buya sebagai guru honorer saat itu. Ya, itu guru honorer itu saya lakoni ketika saya keluar tamat dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Malang, Jawa Timur. Oke. Tadinya kan saya dapat beasiswa ke Universitas Al-Azhar. Kemudian ketika tiba di Jakarta saya sakit. Iya. Sakit, akhirnya kemudian saya kembali lagi ke pesantren. Kemudian di pesantren saya tes lagi untuk ke King Abdul Aziz Madinah. Saya lolos lagi. Ya artinya tidak pintar-pintar amat, tapi alhamdulillah lolos gitu. Tapi sudah pintar itu Buya. Alhamdulillah gitu Orang ya. mau tembus ke sana saya sudah susah sekali itu. Begitu tiba 97-98 ketika saya tiba di Jakarta moneter. Oke. Artinya Iya, Presiden Habibie pada Krismon saat ya. Presiden Habibie pada saat itu mengatakan tidak ada pemberangkatan luar negeri ditunda. Sedangkan beasiswa ini kan ada jangka waktunya. Betul. Kalau kamu tidak sanggup tentu diberikan kepada orang lain. ya. Sehingga ketika tidak terjadi itu akhirnya saya sempat juga manusiawi ya. Drop juga iya, gitu ya, Bu stres ya. juga gitu. Akhirnya saya musyawarahkan dengan guru saya, Syekh Abdullah Awad Abdun di Malang, Jawa Timur. Saya bilang, Syekh gimana saya? Gitu bilang. Sudah kamu istihara aja. Dia bilang, kenapa pusing? Dia bilang, seorang anak santri itu harus istihara. Ya udah, saya istihara seperti petunjuknya Habib Muhammad Abdul Qadir Habsyi, saya punya guru. Istihara dianjurkan 7 malam. Tapi kalau di antara 7 malam itu sudah dapat petunjuk, tidak perlu lagi. Oke. Nah, alhamdulillah di malam keempat itu saya bermimpi. Saya bermimpi 2 cahaya turun, ayah saya tangkap, baru diberikan kepada saya. Oke, sebelum dilanjutkan, apa keinginan Buya saat itu? Memang memilih 2 pilihan seperti apa? Saya dulu berkeinginan sekolah ke Mesir, ke Universitas Al-Azhar maupun King Abdul Aziz. Kan di sana itu saya bisa bekerja. Oke. Jadi sambil belajar, saya sambil bekerja. Niat saya, gaji saya itu untuk bangun pesantren. Oke. Nah begitu, Iya. ingin bangun pesantren di daerah kelahiran saya. Saya kan lahir di Sigi, Iya, Sigi. Sulawesi Tengah. Jadi keingin di desa Salua gitu. Iya. Saya berkeinginan supaya saya bisa bangun pesantren di kelahiran Baik. saya.
Nah kalau kuliah di Indonesia kan tidak mungkin saya dapat kelebihan. Iya. Nah, itu niatan awal. Oke, gitu. akhirnya dalam mimpi itu Nah, mimpi, ada cahaya yang turun. ya alhamdulillah dalam mimpi itu saya musyawarahkan sama guru saya, Syekh Abdul Abdun. Saya bilang, Syekh, saya sudah mimpi seperti ini. Akhirnya dia panggil, sudah kamu ke Malang. Singkat cerita dia bilang, kamu pulang ke Palu, temui kau punya ayah, tanya sama ayahmu, ayahmu lahir di mana? Nah, di mana kelahiran ayahmu? Di situ rezekimu. Gitu ceritanya. Iya. Saya pulang, nanya sama ayah saya, saya panggil Iya, ayah saya, namanya Abah. kita santri Iya. ya. Walau, abah lahir di mana? Saya lahir di Petobo, di Palu gitu. Petobo, ya sudah. Kalau begitu abah, saya mau menetap sudah di Palu. Akhirnya bekerjalah saya di yayasannya Dr. Andus Om Ajimin Ponolele, paman saya. Bekerjalah saya di situ, membangun karir, membangun niat saya. Ya di situ niat saya, memang saya sudah niat, saya tidak mau jadi PNS. Saya ingin menjadi wakil rakyat DPRD karena dengan wakil rakyat itu saya bisa menentukan anggaran untuk membangun pondok pesantren atau sekolah. Oke. Nah, gitu. Oke. Dalam mimpi itu ada turun dua cahaya Ya. ditangkap oleh ayahanda Ya, dan diberikan kepada Buya. ya. Oke. Dan dikonsultasikan, bertanyalah kepada orang tua maksudnya Iya. ayahmu di mana tempat tinggalnya Iya. dan lahirnya di mana. Ternyata ayah saya lahir di Petobo. Di Petobo. Ya, Iya. Nah Petobo secara administratif kan kota Palu. Betul. Ya, kota Palu. Jadi pada saat itu sudah, kalau gitu saya jadi wakil rakyat. Sehingga dengan wakil rakyat ini alhamdulillah saya ketika tiga periode saya DPRD Kota Palu 15 tahun. Alhamdulillah saya sukses bangun SMK Islamic Center, Pondok Pesantren Ribat Istiqlal, SMP Islamic School, tapi karena peristiwa likuifaksi Iya. dan tsunami pada saat itu ya hilang semua. Baik, saya tahan dulu cerita tentang apa yang sudah dibangun oleh Buya di Petobo sana ya. Ya. Dan saya juga akan masih banyak ngobrol dengan Buya terkait dengan seperti apa sih menerapkan ilmu Islam itu di masyarakat dan kehidupan sehari-hari seorang Buya begitu. Tapi sebentar Buya ya. Ya, Saya akan kasih dulu bonus. Ini ada buat pemirsa di rumah dan juga bonus untuk menenangkan hatimu. Kau harus sholat istihara. Pilih ikut Buya atau pilih ikut Arya Tanjung sebagai ART di sini. Sebentar jawab ya. Ya. Kita saksikan dulu pemirsa, ini ada penampilan dari Kais dan juga Uli. Setulus hatiku, ku ingin menggantikan dia yang pernah kau sayang. Semurni cintaku, hanya kau yang ada di hatiku. Hey, 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 mimpi datang kini, hanyalah kau sayang, cintaku kau sayang, dengarlah, tak pernah sekalipun tersenyum bibirmu, sedih yang di hatimu, dapatkah aku hiburkan dengan laguku. Tak usah kau fikirkan semua yang berlalu, tempat yang di hatimu, dapatkah aku gantikan, oh sayang. Setulus hatiku, ku ingin menggantikan dia yang pernah kau sayang. Semurni cintaku, hanya kau yang ada di hatiku. Hey, 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 mimpi datang kini, hanyalah kau
kau sayang, dengarlah. Tak usah kau pikirkan semua yang berlalu. Cinta yang di hatimu dapatkah aku gantikan, oh sayang. Setulus hatiku, ku ingin menggantikan dia yang pernah kau sayang. Sembunyi cintaku, hanya kau yang ada di hatiku. Hey, 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 mimpi datang kini. Hanyalah kau sayang, cintaku kau sayang, cintaku kau sayang. Dengarlah. Enak sekali lagunya ini. Ini lagunya siapa lagi tadi itu ya? Rinto Harahap. Buya, Kandaku, tahu dengan lagu yang tadi? Ya. Rinto Harahap ya pasti udah pernah ngikutin juga zaman-zamannya Rinto Harahap juga ya, menikmati itu ya. Tapi ngomong-ngomong saya udah setengah jam loh ngobrol sama Buya ini. Mana minuman ini, bagaimana asisten rumah tanggaku ini, mentang-mentang kau udah jadi ajudan tidak mau ambilkan minum. Dari tadi saya mau pengen ambil, Tapi? cuman saya pikir marah lagi tuh nanti kios nanti. Marah lagi Utang orang. air lagi. Bilang saya lunaskan sebentar. Itu utang-utangku di kios depan, saya lunaskan. Nanti saya minta sama Buya. Nanti saya pinjam uang sama Buya untuk kalau kasih lunas di kios depan. Ambil sudah Ya minuman sana. sudah, marah lagi nanti. Ya sudah, ambil sana. Mari Pak. Ya siap. Oh iya. Sebenarnya kasihan dulu mau sekali jadi anggota tentara kasihan. Oh gitu ya. Cuman memang kasihan agak-agak bagaimana kemarin itu memang mau disuruh pilih jadi koki di Ya. dapur. Tapi dia lebih milih untuk jadi koki karena rasanya membuat makanan itu jauh lebih Lebih hebat. besar dia. pahalanya ya, Betul, kali besar kira gitu. pahalanya. Oke, pemirsa saya masih kembali menyapa Anda masih bersama Arya Tanju dalam program tamu kita. Tamu saya spesial sekali yang baru saja menyaksikan TVRI Sulawesi Tengah, ada Buya Dr. Muhammad J. Wartabone SHMAI. Ini tentunya Anda juga sudah kenal sekali dengan beliau karena beliau juga sudah sempat 3 periode begitu menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Palu begitu Di ya, Kota Buya. Palu. Dan juga sekarang mengemban tugas amanah sebagai anggota DPD MPR RI periode 2019-2024. Oke? Mana sih ART saya yang juga menjadi ajudannya Buya? Ayo. Ya ampun, cepat ayo dong, kasihan. Buyaku ini, iya, anak paskibraka dia, iya, boleh. Dulu juga sempat jadi anggota paskibraka di pusat juga dulu ya, pembawa baki. Bawa baki saya, bawa baki bekas kopi di warkop. Bawa baki minumannya presiden sama ajudan-ajudannya. Iya betul. Tuan muda, mohon maaf, gelasnya kita tinggal 1 ternyata. Sudah kasih. Tidak apa-apa, Jadi saya tuan muda ini ya. tidak Kasih apa-apa. tuan muda gelas. Jangan dong. Jangan. Rakyat Tamu itu- tetap di saya Ya. tidak apa-apa. Oh, Tetap gitu, ya. ini sebagai cadangan buat Ya. tamu saya Oh, nih. luar biasa. Saya tidak perlu. Saya sudah biasa 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam ngomong tanpa Ternyata minum juga ya. biasa, Bu ya. Baik. Bahas santai ya, bahas santai. Orang lagi bicara tapi dia bapas kibasi di sini. Pembawa baki. Pembawa baki teh. Iya, oke. Tamu saya Buya, Dr. Muhammad J. Wartabone SHMAI. Ini lahir hari Jumat ya. Alhamdulillah. Masya Allah itu hari-hari yang penuh berkah. Amin. Jumat 28 Oktober, betul? Iya, 1975. iya. Di Desa Desa Salua, Salua. Kecamatan Kulawi, Kabupaten Kecamatan Sigi. Kulawi, Kabupaten Sigi. Sigi. Dulu mungkin masih Donggala dulu Ya, ya. masih Donggala pada Akhirnya saat sudah ada itu. pemekaran, Ya. akhirnya Sigi. Buya, cerita sedikit sama kita gimana masa sekolahnya Buya dari SD sampai akhirnya sudah menuju ke Malang kemarin. Ya ayah saya ini kan
belajar agama pada dua ulama ayah ya, mulai dari ayah Iya. saya. Ayah saya itu belajar pada Puel Asadin di Manggerante. Kemudian belajar sama Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Sehingga ayah saya ini mendapat tugas dari guru tua menemani sahabatnya Syekh Said bin Awad Abdun membuka Al-Herat di dataran Kulawi. Jadi ketika ayah saya bersama sahabatnya Syekh Said bin Awad Abdun, perintah guru tua Said Idrus bin Salim Al-Jufri, maka ayah saya akhirnya menikah dengan gadis Peana Kulawi. Kulawi. Ya. Lahirlah saya gitu. Sebagai anak Anak pertama, anak kedua, anak pertama kakak saya meninggal dunia, Oke. saya yang kedua. Dan nama Muhammad saya ini nama yang diberi oleh Sayyid Abdillah bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri. Jadi cucunya guru tua yang memberi nama saya. Itu masih dalam kandungan. Masya Allah. Jadi ketika membuka Al-Herat di Salua, ketemu ayah saya makan siangnya di rumah, kemudian Said Abdillah bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri langsung kata, sepertinya istrinya ini saya lihat lagi itu ngidam. Jadi ayah saya bilang, iya, doakan mudah-mudahan ini jadi ulama, menjadi orang bermanfaat. Dia sudah dibilang nanti kalau lahir laki-laki beri nama Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah lahir laki-laki Muhammad. Laki-laki betul. Nah, ini gitulah ceritanya. Dari masih dalam kandungan saja sudah mendapatkan nama yang spesial dari orang yang spesial juga loh ya. Alhamdulillah gitu. Kemudian SD di Kulawi. Iya, SD saya di Madrasah Ibtidaiyah Al-Herat Kulawi. Oke. Ya, di Madrasah Ibtidaiyah itulah saya belajar. Kemudian setelah itu saya ke Al-Herat Dolo. Dari Al-Herat Dolo kemudian tamat, kemudian lanjut ke Darut Tauhid Malang Jawa Timur. SMA di Darut Tauhid Jawa Timur. Oke. Nah, sampai sempat kuliah. Baik. Nah, seperti itu perjalanan saya. Baik. Gitu. Ada beberapa sisi lain mungkin yang bisa diceritakan juga dan pemirsa di rumah juga bisa lebih tahu. Kita tahu bahwa seseorang itu tumbuh bisa menjadi orang yang sukses, orang yang besar juga tidak terlepas dari rangkulan dan juga didikan orang tua dan juga keluarga yang sangat menyenangkan dan juga mengarahkan ke hal-hal yang positif. Itu sangat setuju tuh Aka ya. Setuju Kandaku ya. sekali. Ya. Oke, saya akan tampilkan dulu sedikit beberapa foto. Mungkin Kandaku, Buya bisa cerita sedikit tentang beberapa foto yang akan saya tampilkan ini ya. Kita coba cek dulu. Nah, ini foto keluarga dong ya? Ya, foto keluarga. Ini Oke. istri dan anak-anak. Nah, ya, ini ketika selesai dilantik menjadi anggota DPD Republik Indonesia. Di Jakarta kemarin di Jakarta. ya? Oke. Ya. Kemudian ini putra saya pertama, Syekh Madika Wartaboni. Oke, kita tahan dulu, jangan dulu di move ya, jangan Ya. dulu diganti. Oke, ini putra pertama dari Buya. Ya. Sekarang berada di mana ini Buya? Sekarang beliau di Smart School Jakarta, Jakarta. SD kelas 6. Ini akan masuk di doain ya, doa Insya Allah. masyarakat Sulawesi Tengah insya Allah. Ini nanti masuk di MTSN Al-Azhar Syarif Jakarta. MTSN Al-Azhar Syarif Al-Azhar Jakarta. Syarif Jakarta. Insya Allah dia tembus itu 3 tahun. Nanti dia SMA di Kairo. Jadi Wih. sudah dapat jatah di Kairo. Biar jatah di Kairo. abahnya tidak, ayahnya tidak, insya Allah anaknya. Turun ke anaknya ya. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Semoga Amin. Kanda Amin. ya. Semoga kita doakan Buya. Dan ada satu hal, Ya. alhamdulillah nanti sekarang baru saya sadar, nama anak saya ini kan Madika. Madika. Syekh Madika. Di dunia ini hanya satu nama Madika, yang dari Kaili saja. Oh iya betul. Iya kan? Iya. Iya kan? Kok kemarin sampai kepikiran Pak memberikan nama Madika? Ya, saya ingin memberikan gambaran bahwa saya saya sudah generasi ke-6 dari Raja Wartabone. Raja Wartabone itu kan dikenal Raja Suwawa. Iya. Beliau itu berasal dari Bone. Berasal dari Bone, ulama, dan dia menjadi Raja Suwawa. Kemudian anak pertamanya datang di Tanah Kaili 1812 di Una-Una. Oke. Jadi kurang lebih kami sudah 200 tahun generasi Wartabone di sini. Jadi biarlah kami menjadi Wartabone Kaili. Wartabone Kaili, Masya Allah. Kira-kira Kan begitu. sangat menyenangkan sekali, sangat iya. Nusantara di mana-mana gitu ya kan. Ya, gitu. Oke, Buya, Kandaku, kita bercerita lagi. Saya pengen kembali ke beberapa titik yang ada di Petobo yang pernah dibangun juga, ada santri ya di sana ya. Iya. Ada sekolah center, Iya, SMK Islamic Center. Islamic Center yang dibangun di sana. Tentunya setiap manusia pun juga dalam kesuksesannya ini tidak terlepas dari hantaman cobaan juga gitu. Termasuk juga tadi beberapa tempat sekolah yang didirikan oleh Buya juga akhirnya hancur gitu ya, Iya. Buya ya. Iya. Dan saya coba ada mungkin hal yang bisa
sangat menyayat hati bagi seorang Buya Muhammad J. Wartabone SHMHI. Saya coba tampilkan gambar ini. Nah, ini Buya bersama Andi Ajwa Wartabone, anak saya yang kedua. Andi Ajwa Iya. Wartabone. Ini untuk foto ini usia berapa, Kanda? Waktu itu dia usia 5 tahun. Usia 5 tahun. Peristiwa itu beliau sudah berusia 7 tahun. Baik. Menjadi salah satu korban di Likuifaksi Petobo. likuifaksi di Petobo. Saya lihat di sini ada sempat juga informasi yang diedarkan begitu, Iya. di mana Buya Kanda Wartabone juga memberikan informasi, menyebarkan informasi ada yang melihat Ajwa Iya. untuk segera memberikan informasi secepatnya. Iya. Bagaimana kronologisnya saat itu dan Jadi- seberapa dekat seorang Ajwa dengan Ini seorang Muhammad J. Wartabone? Selebaran ini sebenarnya disebabkan karena ada 8 orang ibu-ibu, ditambah ada beberapa laki-laki tokoh masyarakat, Iya. itu menyampaikan kepada saya di hari di seminggu setelah peristiwa itu. Dia menyampaikan, Pak Wartabone, minta maaf Pak Wartabone, anaknya Pak Wartabone Ajwa itu masih hidup. Kami yang menyaksikan ada bapak-bapak, dia pendek, berdialek Bugis. Dia datang di hari ketiga. Dia bertanya, dia bilang, di mana Pak Wartabone pengungsiannya? Ada anaknya dengan saya, Ajwa. Nangis-nangis terus. Masih ada berarti Ya, ya? gitu. Sehingga dari keterangan ibu-ibu itu dengan beberapa tokoh masyarakat itu, sehingga saya berkesimpulan, ini anak pasti masih hidup. Feelingnya Ya, Buya gitu. gimana saat itu? Kalau hari ini saya tetap merasakan bahwa dia ini masih ada. Ajwa masih ada? ada. Ajwa itu masih ada. Mungkin dia dibawa oleh seseorang yang mungkin juga kehilangan keluarganya. Ya mudah-mudahan lah suatu saat bisa, kalau benar, karena saya selalu berpegang teguh pada prinsip yang disampaikan oleh Syekh Yusuf. Dari ayah sudah diajarkan kita bahwa semua itu berpatron kepada Allah. Iya. Bersifat ma'rifatullah. Jadi tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali Allah yang mengkehendakinya. Dan dari setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Iya. Nah gitu. Baik, saya kembali ke adik kita Ajwa. Seberapa dekat sih seorang Buya dengan Ajwa ini? Ya. Ini satu-satunya putri. Satu-satu putri. Jadi anak Ada feeling nggak sih firasat saat sebelum kejadian itu, Buya? jadi ada dua. Ada dua petunjuk Allah. Yang pertama saya punya istri kakak sepupu saya. Istri kakak sepupu saya Muhammad Kris Wartabone. Jadi Kak Nena itu dia bermimpi. Dia bermimpi bahwa ada seorang haji masuk ke dalam rumah saya. Iya. Kemudian menyapu kepala anak saya yang paling tua, si Iya. Madika. Iya. Mimpi ini diceritakanlah kepada istri dan saya. Akhirnya saya berpikir pada saat itu, cobaan apa lagi yang Allah mau beri sama saya gitu. Iya. Karena kan namanya menyapu gini berarti kita harus bersabar. Mhm. Harus bersabar ya kan kira-kira. Apa lagi cobaan ya Allah. Jadi saya tahajud tengah malam, saya minta ya Allah jangan kau berikan saya cobaan yang saya tidak sanggup. Nah, di saat saya bertahajud beberapa malam itu, saya bermimpi. Saya bermimpi cabut paku. Tapi di sekitar paku itu kalau orang Kaili bilang itu nolada. Dia berjarak. Antara dinding dengan itu ya, Iya. plasterannya. Plasterannya. Tapi alhamdulillah tidak terhambur. Nah, saya mengambil filosofi itu berarti ada cobaan Allah yang diberikan kepada saya. Ya, kalau saya ibaratkan itu, kalau paku yang bagus pasti disimpan. Kalau paku yang tua pasti dibuang. Nah, dalam peristiwa likuifaksi itu, saya punya ibu kandung itu terpindah. Itu 1 kilo. 1 kilo pindah dari rumah utama dengan rumah yang sudah jadi kerupuk di Petobo itu. Tapi ibu kandung saya ini selamat. Ditolong oleh beberapa orang, beberapa tokoh, bersaudara pada subuhnya gitu ya. Nah kalau saya perumpamakan ibu kandung saya ini paku tua gitu. Tapi paku tua saja sudah diselamatkan oleh Allah. Bagaimana dengan paku yang masih bagus? Kira-kira saya berpikir positif saja kepada Allah. Maka saya berpikir dengan menerima keterangan dari 8 ibu-ibu itu dan beberapa tokoh itu, maka saya yakini ini anak di genggaman orang.
Baik. rumah seseorang. Kanda, tanpa ingin mencoba untuk membuka luka Ya. itu, seandainya anak dari Buya, Iya, Ajwa, seperti keyakinan dari Buya, iya, Ajwa sampai sekarang ini masih ada. amin. Seandainya someday Ajwa juga menyaksikan program ini, Amin. karena bisa dinonton lagi nanti di Ya. YouTube, apa sih yang pengen disampaikan ke anak tercinta Ajwa? Ajwa, kalau benar engkau masih hidup nak, berusahalah menjadi wanita yang solehah, memberi arti kepada banyak orang, dan kita hidup bermakna di tengah keluarga, dan kita harus memberi manfaat. Maka belajar, jangan lupa belajar agama melalui mengaji, dan kemudian hormati orang tuamu, siapa yang membesarkan engkau saat ini. Insya Allah kalau kita ditakdirkan oleh Allah, pasti kita akan bertemu. Bagaimana peristiwa Nabi Yusuf, Nabi Yakub dan Yusuf. Dia bersabar terhadap anaknya, maka mungkin saya juga akan mengambil kesimpulan di usia 17 tahun akan datang. Disitulah saya akan bisa mengetahui bahwa engkau masih hidup atau engkau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Tabe, saya berikan tisunya. Mohon maaf ini. Yes. Dan menurut keyakinan dari seorang Buya pun juga Ajwa sampai saat ini masih ada. Masih ada. Begitu pula dengan mamanya Iya, dan kakak-kakaknya, semua meyakini semuanya begitu. meyakini itu. Karena ada proses gitu. Di hari keempat, saya diumumkan oleh RRI Republik Indonesia bahwa saya sudah meninggal bersama keluarga. Dikabarkan seperti Iya, dikabarkan gitu. Kita sudah meninggal dunia. Jadi tidak ada lagi yang tersisa. Jadi ya mungkin saya berpikir yang bawa itu, atau juga mungkin yang bawa ini dia kehilangan juga anak, ya biarlah kita ikhlas lah. Saya yakin pasti kalau memang ini peristiwa diceritakan seperti Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, Ya, ya pasti Allah pertemukan gitu ya. Kira-kira Betul. seperti itu. betul. Memang waktu kita tidak banyak gitu untuk mencari tahu lebih jauh lagi tentang seorang sosok Bapak Dr. Muhammad J. Wartabone SH, MH ini. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa sosok seorang Buya, sosok seorang Bapak Wartabone yang juga masih begitu fokus untuk mengemban amanah bersama orang-orang di luar sana, mengemban amanah masyarakat. Kita tidak bisa melepas bahwa tidak bisa pungkiri bahwa setiap manusia itu pasti punya cobaan masing-masing. Iya. Orang lain mungkin melihatnya cobaannya tidak terlalu seberat apa, tapi kita yang ngalamin pasti berat banget. Kita Iya. begitu juga melihat biasanya mungkin orang lain juga yang punya permasalahan tertentu yang rasanya kok mungkin tidak seberat yang kita pikirkan, tapi pasti mereka mengalaminya juga sangat Iya. berat begitu. Buya, sejauh ini seperti yang saya sampaikan tadi, apa bagaimana sampai nilai-nilai Islam itu terus Buya terapkan dalam keluarga, kemudian juga dalam pekerjaan dan juga lingkungan masyarakat? Ya. Ini kan diawali dari ayahanda semua. Saya punya ayah menanamkan nilai-nilai itu. Beliau selalu mengatakan bahwa pertama semua digantungkan kepada Allah. Kemudian yang kedua kita bersabar seperti air nak. Bagaimana coba lihat itu air nak ya, dihadang dimanapun, ya pada akhirnya dia sampai di muara. Betul. Jadi kalau memang kita ini ditakdirkan untuk bermanfaat untuk banyak orang, pasti Allah bukakan salurannya. Tidak mesti kau harus berpikir uangmu banyak, tidak seperti. Tapi ada satu hal yang harus kau ingat. Ketika kau sudah mendapatkan amanah, maka bagaimana kau maksimal amanah itu menjadi nilai ibadah. Kalau dalam ilmu santri yang saya pernah pelajari, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menyebabkan seseorang berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Oke. Ya kira-kira begitu. Bagi seorang Buya, bagaimana menyikapi sebuah cobaan? Setiap manusia itu pasti tidak terlepas dari itu tadi hantaman cobaan. Tapi bagaimana seorang Buya menyikapi dan juga menghadapi sebuah cobaan dari Allah, dari Tuhan? Dan ini juga mungkin bisa dibagi juga kepada teman-teman di luar sana. Ya. Saya waktu di pondok pesantren Darut Tauhid Malang, Jawa Timur, setiap hari Jumat kurang lebih 4 tahun, saya belajar dengan Sayyid Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi.
Beliau itu pada saat itu berusia 90 tahun. Beliau penasehatnya Presiden Soeharto Republik Indonesia. Beliau dikenal kalau di Malang itu seorang waliullah kasyaf. Jadi kasyaf dia, seorang wali. Artinya kasyaf ini dia sudah mengetahui sebelum terjadi. Beliaulah yang mengajarkan namanya zikir tubuh, hati nyawa rahasia, mengajarkan salawat, salawat ingin jadi orang kaya, salawat ingin memenuhi hajat, salawat ingin dapat jodoh, salawat ingin dapat istri cantik, semua diajarin oleh beliau. Tetapi ada 3 prinsip yang harus dijaga. Prinsip yang pertama adalah jangan makan yang haram. Jangan makan yang haram. Jangan makan yang haram. Oke. Supaya doa kita diterima. Betul. Yang kedua, jangan makan yang subhat. Sesuatu yang tidak diperuntukkan untuk kita. Iya. Ya kan? Subhat itu contoh misalnya jatah kue kita hanya Iya, 1 hanya dos, cuma ambil 1. 2 anda boleh. Ya, Kecuali diizinkan mungkin ya. kecuali diizin kita atau minta Iya, iya. duluan. Oke. Nah, yang ketiga, Ini yang biasa nih. Biasanya dapat 1 tapi diambil 3. Biasanya sama makan somai salah itu. Iya. Oke. Misal makan pisang goreng ya, Iya. makan 10 bayar 5. Iya, Itu kan ampun. subhat itu. Jangan pisang goreng, yang biasa itu siomay. Siomay buaya ya, buah buaya. Biasa itu orang-orang apalagi ini nih, yang di belakang ini kan, makan siomay. Mana masnya ada di belakang tidak tuh? Masnya ada di belakang ya? Itu biasanya makan 5, dia bayarnya cuma 1.000, kayak begitu. Aduh. Ya, jadi lanjutkan. Yang ketiga ikhlas, berbuat ikhlas. Berbuat ikhlas. Jadi ikhlas itu menurut Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi, secara letterlet kan kita sudah paham ikhlas berbuat karena Allah. Betul. Tetapi dia katakan tingkatan ikhlas yang paling tinggi itu adalah ketika kau dihina nak, dicemoohkan, kau merasa senang seperti dipuji di tengah orang banyak. Gitu. Jadi ketika kau dihina, kau merasa senang seperti dipuji di tengah orang banyak. Dia bilang itulah hakikatnya sabar. Itu hakikatnya ikhlas. Ikhlas. Ya. Kau merasa sedang dipuji. Iya, kita sedang Oleh banyak dipuji. orang. Padahal kita dihina. Tidak dihina. Dan memang itu berat. Tetapi saya bisa kuat semua itu bukan karena saya. Dan saya yakini Allah yang memasukkan perasaan kuat itu di dalam diri saya. Sehingga kelihatannya saya tenang saja gitu. Tapi karena tadi ditanya tentang ajwa, biar bagaimanapun Iya, tetap. ya Tetap meneteslah air mata kita. Betul, ya. dan itu sangat manusiawi sekali Bu ya. Gitu. Sangat manusiawi sekali, apalagi ini adalah salah satu anak tercinta juga, Ya. putri, satu-satunya putri ya. Ya, satu Dan kita tentunya bukan cuma saya, semua kru di sini dan juga pemirsa termasuk Buya juga dan juga Ya. keluarga masih sangat yakin dan berharap someday Ajwa pun juga akan memberikan kabar, halo Abah, Amin. ya, halo Umi apa kabar? Ada Ajwa di sini. Amin. Semoga Ajwa sehat-sehat ya di luar sana ya. Buya, kita sudah sampai di penghujung acara. Amin. Sayang sekali, pengennya sih acara saya ini dengan tamu-tamu saya itu bisa sampai 1 malam kita ngobrol Ya. Buya. Cuman teman-teman saya di dalam studio udah siap-siap mengantarkan beberapa informasi ya. Baik. Buya, singkat saja closing statement dari seorang Buya Dr. Muhammad J. Wartabone SHMHI selaku pengabdian seorang santri dan saat ini sudah menjadi anggota DPD MPR RI Dapil Sulawesi Tengah. Apa yang ingin disampaikan, nilai-nilai kehidupan mungkin juga untuk pemirsa yang ada di rumah sana? Yang saya ingin sampaikan itu, kita masyarakat Sulawesi Tengah bersyukur kita berada di Provinsi Sulawesi Tengah Iya. ini. Yang mana hari ini Provinsi Sulawesi Tengah sedikit lagi sudah akan dekat dengan ibu kota negara. Maka kita jadikan Sulawesi Tengah ini akan menjadi suplai pangan nasional. Oke. Kita jadikan Sulawesi Tengah ini menjadi suplai daging nasional, suplai ikan nasional. Kemudian jangan lupa sumber daya generasi Sulawesi Tengah ini harus kita tingkatkan. Oke. Bagaimana putra-putri di Sulawesi Tengah ini nanti suatu saat bisa bekerja di kedutaan-kedutaan Indonesia yang nanti sebentar lagi sudah ada di dekat sekali dengan kita. Dan ini juga yang akan dikunci oleh Buya beberapa Ya, hari ke depan di Kalimantan ya, gitu ya, ya. kira-kira Oke, seperti baik. itu. Boleh kita beri tepuk tangan dulu dong yang sangat meriah. Jadi sudah ada ketetapan hati sekalipun belum sholat istihara mau mengikuti saya sebagai ART-mu di sini setiap episode dibayar, atau kau mengikuti Buya sebagai ajudan yang akan ke Kalimantan terus ke Jakarta lagi, sibuk sekali kok jadi asistennya asistennya anggota DPD. Mau pilih apa? Begini termudah. Seperti yang sudah Buya katakan tadi, Iya. itu untuk tetap saya memilih ketua muda. Oh, ke saya? Iya. Masya Allah, kenapa?
Sekalipun saya belum bayar kok 6 bulan. Tidak apa-apa Tuan Muda. Nanti Tuan Muda bayar 1 tahun saja. Oh iya, dirapel ya, biar Dirapel. 1 kali enak gitu, jalan-jalan Iya. ke Eropa ya. Oke. Iya Tuan Muda. Baik, Buya terima kasih Terima banyak. kasih banyak. Kandaku Saya sehat terima terus. kasih. Buya Dr. Muhammad J. Amin. Wartabone SHM MHI telah hadir di sini Kanda. Sehat terus, jaga Amin, amin, tetap amin. semangatnya Amin. untuk pengabdiannya untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Semoga apapun yang dilakukan oleh Buya ini bukan hanya bermanfaat pada keluarga, tapi masyarakat lebih luas lagi khususnya untuk Sulawesi Tengah dan juga Kota Palu. Amin, amin. Jangan sungkan-sungkan dan jangan jangan pernah lelah kalau saya mengundang lagi ke sini Amin, ya Buya siap. ya. Saya bersedia. Oke, siap. Dan akhirnya tunda sudah kebersamaan kita di program tamu kita kali ini. Tamunya Arya kali ini benar-benar spesial sekali dan kita akan mengantar juga Buya untuk melakukan tugasnya mengemban amanahnya sebagai anggota DPD MPR RI periode 2019 sampai 2014 perwakilan dari Sulawesi Tengah. Selamat bekerja kembali Terima Buya. kasih banyak. Tetap di sini, Ya. jangan dulu pergi. Ya. Saya akan antar dengan satu lagu ya. Ya, baik. Pemirsa saya tutup untuk program tamu kita kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Akan ada rekan-rekan saya, ada Widya Ponulele dan juga Fadli yang akan menemani Anda di program Sulawesi Tengah hari ini. Arya Tanjung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.